Wahai rakyat Indonesia, ialah Indonesia. Karena kita bukanlah Indi, kita adalah bangsa yang satu, yaitu Indonesia. Sudah lama mereka politik etis, tetapi lihatlah apakah keadaan kita sudah lebih baik. Belanda 300 tahun sudah merdeka dari Spanyol, tetapi Indonesia akan lebih semangat lagi memerdekakan negara kita sendiri. Sudah terlalu lama mereka membuat alasan-alasan. Kita tidak perlu bekerja sama dengan Belanda karena kita harus memperjuangkan tanah kita sendiri. Tidak maukah kalian mendengarkan janji-janji palsu dari ular-ular itu? Kita harus memperjuangkan tanah air mertua kita dan tanah air anak cucu kita. Untuk Perhimpunan Indonesia, Untuk tanah air, bangsa dan bahasa, bersatu untuk merdeka. Perhimpunan Indonesia adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh kita sendiri, para mahasiswa Indonesia yang berada di Belanda. Pada awal tahun 1908, awalnya organisasi ini bernama Indisvereniging yang berfokus pada isu sosial dan budaya. Namun pada tahun 1925, organisasi ini berubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia yang mencerminkan perubahan arah perjuangan kita ke arah yang lebih politik dan juga nasionalisme. Latar belakang terbentuknya Perhimpunan Indonesia melibatkan beberapa faktor. Yang pertama, munculnya kesadaran nasionalisme di antara para pelajar Indonesia. Banyak pelajar Indonesia yang berada di Belanda mulai menyadari pentingnya perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Mereka terinspirasi dari gerakan nasionalisme di berbagai daerah seperti India dan oleh ide-ide modern yang mereka pelajari di Eropa. Yang kedua, kolonialisme di Belanda. Kolonialisme Belanda di Indonesia. Kebijakan kolonial Belanda yang mengeksploitatif pemicu keprihatinan di kalangan pelajar Indonesia. Mereka merasa perlu menyuarakan ketidakadilan di forum internasional, termasuk di Belanda sendiri. Yang ketiga, pengaruh organisasi pelajar. Mahasiswa Indonesia di Belanda merasa penting untuk memiliki wadah untuk berdiskusi dan memperjuangkan kemerdekaan untuk Indonesia sendiri. Mereka juga ingin membangun solidaritas antar sesama pelajar di Belanda. Yang keempat, transformasi ke arah politik. Pada awalnya, Indisvereniging yang berfokus pada kegiatan sosial dan budaya seperti mempromosikan identitas dan kebudayaan Indonesia. Namun, dengan meningkatnya kesadaran nasionalisme, organisasi ini bertransformasi menjadi Perhimpunan Indonesia yang mengadvokasikan kemerdekaan Indonesia secara lebih eksplisit. Yang keenam, perubahan situasi global. Di Eropa, pasca Perang Dunia yang Pertama, terdapat gelombang baru gagasan demokrasi, kebebasan, dan hak-hak rakyatnya. Hal ini mendorong mahasiswa Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak warga-warga negara Indonesia yang berada di Belanda maupun yang berada di Indonesia sendiri yang hak-haknya direnggut oleh Belanda. Visi Perhimpunan Indonesia agar Indonesia akan mencapai kemerdekaan yang akan dicapai melalui aksi bersama. Misi Perhimpunan Indonesia untuk mempersatukan pemikiran dan gagasan para pelajar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan bagaimanakah cara kita mencapai kemerdekaan itu? Nah, kami mengukuhkan beberapa prinsip yang diperlukan untuk Indonesia yang merdeka, yaitu bahwa penindasan dari kolonial Belanda harus dilawan dengan kesadaran dan aksi massa terpadu. Dan kedua, semua lapisan sosial harus bekerjasama untuk melakukan hal tersebut. Dan ketiga, ide-ide etis yang tentang asimilasi dan modernisasi di Barat kan kami tolak. Masyarakat Indonesia yang baru tidak perlu lagi dipecah-pecah berdasarkan wilayah, agama, dan bahasa. Mereka harus menjalin front persatuan melawan kekuasaan kolonial Belanda dengan satu. Jadi janji yang diingkari dan permohonan demokratisasi dan modernisasi kami tolak itu semua. Karena negara Belanda tidak akan pernah menyerahkan negara kita dengan sukarela. Dengan ini, Perhimpunan Indonesia memutuskan untuk memiliki 10 program. Program pertama yaitu mempergunakan majalah Hindia Putra yang akan menggantikan dengan nama Indonesia Merdeka dengan alasan untuk mencetuskan nama Indonesia ke ranah publik sebagai media untuk menyebarkan pesan yang digunakan dalam hal A. Membuka pemikiran para masyarakat Indonesia, murid-murid, pekerja maupun orang-orang Indonesia yang ada di Belanda terhadap pesan-pesan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, yaitu bahwa Indonesia harus bersatu, harus berjuang. B. Menginformasikan atau menyadarkan masyarakat Belanda dan seluruh dunia akan efek-efek buruk seperti perlakuan tidak adil, pelanggaran hak asasi manusia, penggunaan kekerasan secara ekstensif dalam konteks pemerintah kolonial. C. Mengubah pola pikir masyarakat yang rentan akan
propaganda eksternal, faktor yang memiliki rentang untuk dimanipulasi oleh kolonial Belanda, menjadi pola pikir yang berpendirian dan menjadi lebih kritis terhadap propaganda-propaganda lainnya. D. Menimbulkan kesadaran akan identitas nasional dengan adanya karya sastra mengenai kekayaan budaya Indonesia serta keanekaragamannya. Majalah ini dijadikan sebagai wadah bagi penulis dan intelektual Indonesia. Hal ini akan berdampak terhadap pola pikir orang Indonesia. Dan E. Terakhir, membantu mencetuskan nama Indonesia ke ranah publik melalui majalah Hindia Putra. 2. Program kedua adalah mengadakan seminar untuk meningkatkan pengetahuan orang Belanda tentang budaya Indonesia. 3. Mengikuti kegiatan organisasi internasional yang memiliki tujuan untuk memperkuatkan perjuangan Indo dan mempermudah kemerdekaan Indonesia dengan cara mengadvokasi perihal kemerdekaan ke kancah dunia. 4. Pengembangan ekonomi dan UMKM bagi masyarakat Indonesia. Program ini bertujuan agar masyarakat dapat mengembangkan kegiatan kewirausahaan khususnya rempah-rempah di kancah internasional dan agar masyarakat dapat bangkit dari keterpurukan perekonomian agar tidak terikat lagi oleh Belanda dan dapat terbebaskan untuk kegiatan perdagangan nasional. Kelima, pemberdayaan pemuda dan pengembangan karakter Perhimpunan Pemuda Indonesia. Dalam program ini, para pemuda akan melatih jiwa kepemimpinannya serta melatih pengembangan diri. Program ini bertujuan untuk mendukung pemuda memiliki jiwa pemimpin dan melatih untuk menjadi pemimpin di masa depan. 6. Menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tujuannya agar dapat mempunyai kesadaran nasional yang kuat sehingga dapat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari para bangsa penjajah. 7. Melalui pendidikan untuk bangsa Indonesia. Tujuannya agar para aksi dapat memperkuat solidaritas persatuan dan kesatuan. 8. Mempersatukan kesadaran nasional di tengah rakyat Indonesia. Tujuannya untuk memperjuangkan kemerdekaan dan persatuan. Karena itu, kamu menunggu apa lagi? Bergabunglah dengan Perhimpunan Indonesia. Mari kita wujudkan diri kita bersama dengan semangat persatuan kemerdekaan. Indonesia merdeka sekarang. Indonesia is los van Nederland nu.